Sutrata yang menakjubkan. Bab 6. Memberikan Paramalan. Sun Fasyang. Episode 938. Secara cermat menghayati kebenaran tentang penderitaan dan mempraktekkan 6 paramita. Setiap makhluk memiliki satu sifat hakiki tatata. Seharusnya melatih dan menegakkan 6 paramita untuk memperagung negeri. Secara cermat menghayati kebenaran tentang penderitaan dan membangun ikal agung penuh belas kasih. Berlaksana praktek akan menentukan kemampuan untuk memperagungnya. Semuanya bersungguh hatilah. Dari beberapa hari ini kita terus mendeskripsikan negeri Alfa Basa dari Tata Gata Lasmi Pabasa di masa mendatang, di mana berkumpul orang berbudi luhur dan bijaksana. Negeri itu tanahnya berlapis lazuli. Pohon dari 7 mestika berbaris di sepanjang jalan. Negeri ini semuanya sangat agung. Jika ingin adanya tanah yang demikian murni, bukan tidak mungkin. Segalanya tercipta oleh batin. Asalkan batin setiap orang jernih dan murni, setiap orang melapangkan batin, cinta kasih yang tulus, sesuai dengan aturan dan etika. Setiap orang memiliki batin yang seperti ini. Dengan sendirinya, negeri ini akan jernih dan murni. Bukan tidak mungkin. Semua makhluk haruslah tahu bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Hanya saja, sifat hakiki tatata kita sudah tertutupi oleh noda batin. Oleh karena itu, melatih dan menegakkan 6 paramita untuk memperagung negeri. Kita ingin negeri menjadi jernih dan murni. Maka lahan batin kita harus jernih dan murni. Agar batin jernih dan murni harus mengikis kegelapan batin. Kita harus menerima dan menegakkan 6 paramita untuk memperagung dunia. Sama seperti di dalam ruangan ini. Jika di dalam semua sudah kita bersihkan, semua bagian dalam sudah dibersihkan, tetapi tidak ada isinya di dalam, apakah bisa agung? Kita harus bergegas menatanya, ingin menambahkan sebuah gambar, kaligrafi atau lukisan, atau menambahkan satu rumpun bunga dalam pot, dan lain-lain, dengan sepenuh hati menatanya. Selain kondisi kita menjadi jernih dan murni, ditambah lagi dengan setelah menatanya kembali, itu akan terlihat sangat nyaman dan agung. Savaka dan Pratyeka Buddha yang melatih diri untuk memberi manfaat pada diri sendiri, telah melenyapkan noda batin dari pandangan dan pemikiran mereka. Hati mereka sudah bebas dari kerisauan, tapi masih ada kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan bersumbangsih, kekurangan praktek 6 paramita, kekurangan niat untuk terjun ke masyarakat, dan berbagi pemahaman mereka kepada semua orang, agar semua orang pun bisa melenyapkan kerisauan, juga melenyapkan kebodohan, sehingga rumah batin mereka dapat menjadi sangat murni. Juga harus membimbing mereka, membawa mereka menjalankan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Dengan sendirinya, negeri itu akan menjadi agung. Oleh karena itu, kita harus memahami kebenaran sejati tentang penderitaan. Secara cermat menghayati kebenaran tentang penderitaan. Secara cermat menghayati lebih dekat lagi. Inilah namanya cermat. Saya selalu bilang, kita harus berpadu dengan hati Buddha. Jika mau berpadu dengan hati Buddha, tentunya harus berpadu dengan Buddha Dharma, yaitu kita harus sangat mendalami ajaran yang dibabarkan Sang Buddha, agar ajaran ini dapat terserap ke dalam batin. Ini namanya berpadu dalam Dharma. Sang Buddha sangat peduli agar setiap orang harus terlebih dahulu mengenal penderitaan. Penderitaan itu datang dari mana? Saya selalu mengingatkan kalian semua. Setelah memahami penderitaan, kita harus merenungkan kenapa ada penderitaan ini. Kita datang ke dunia melihat penderitaan dunia. Selain tubuh jasmani kita, hakikat kehidupan ini menderita karena lahir, sakit, tua, mati. Proses dari lahir, sakit, tua, dan mati itu sendiri, terus-menerus mengejar ketamakan dalam diri kita sendiri. Pikiran yang melekat pada yang dicintai dan terus memohon. Lantas, apakah semua hal bisa dimohon dan diperoleh dengan lancar? Sungguh sulit, sehingga dikatakan keinginan tak terwujud. Ada orang yang dicintai, ada juga orang yang tidak berjodoh dengan kita.
Orang yang tidak berjodoh ini malah harus selalu bersama. Sementara orang yang kita cintai malah terus menjauh. Inilah yang dikatakan berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, berpisah dari sesuatu yang menyenangkan. Ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada kemelekatan pada 5 agregat. Semua ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Bukankah ini sangat menderita? Ditambah lagi 4 unsur alam di bumi tidak selaras. Unsur tanah, air, api, dan angin sudah tidak selaras. Ketidakselarasan ini mengakibatkan bencana di mana-mana. Setelah gempa bumi di Nepal, bulan April 2015, banyak orang bertanya kepada langit tanpa kata-kata untuk berpadu dengan kebenaran akan penderitaan. Karena tahu akan prinsip kebenaran tentang penderitaan, karena mereka memahami kebenaran penderitaan, bagaikan menimpa diri kita sendiri. Melihat mereka demikian menderitanya, membayangkan diri kita yang tertimpa bencana di sana. Coba bayangkan, kepala rumah sakit Taichung, kepala rumah sakit Taipei, kepala rumah sakit Guanshan, mereka telah membawa peralatan medis ke Nepal, menjalankan bantuan pengobatan di tempat bencana, menyelamatkan nyawa orang, melakukan operasi pada korban selamat dan lain-lain. Ini adalah sungguh nyata sekali. Bersentuhan dengan kebenaran dari penderitaan. Di tempat kejadian di sana, apa yang mereka dengar dan lihat di sana, seperti wakil kepala rumah sakit Lai Junliang, ketika dia sedang berada di tempat itu, terjadi gempa susulan yang dahsyat di daerah ini. Gempa dengan kekuatan 7,3. Kita memberikan bantuan di sana. Para dokter pun segera memberikan bantuan darurat langsung di lokasi. Saat mereka kembali, masa bertanya pada mereka, "Apakah kalian merasa takut?" "Takut. Tetapi jika masih ada kesempatan, saya bersedia untuk pergi lagi." Ini disebut membangun ikrar agung penuh belas kasih. Ini adalah tekad bodhisatwa. Ini disebut 6 paramita. Adalah ikrar Buddha yang pada umumnya semua Buddha untuk menjadi Buddha harus memiliki 4 ikrar agung, mempraktekkan 4 batin tak terhingga. Ikrar dari semua Buddha adalah, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Risauan batin yang tiada akhir, aku berikrar untuk menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua. Jalan kebuddhaan yang tiada tara, aku berikrar untuk mencapainya. Ini yang disebut 4 ikrar agung. Siap Buddha tidak boleh kekurangan ikrar agung, termasuk mempraktekkan dalam tindakan nyata. Ada ikrar, maka harus ada tindakan nyata. Mempraktekkan dalam tindakan nyata adalah cinta kasih, belas kasih, sukacita, keikhlasan. 6 paramita adalah apa yang perlu kita praktikkan dalam belaksa perbuatan. Karena para makhluk mengalami penderitaan yang tak terhitung dan kerisauan yang berlapis-lapis, tidak terhitung jumlahnya. Kita harus mengembangkan kebijaksanaan tertinggi yang tiada tara dan mempraktekannya di dalam belaksa perbuatan. Kalau kita dapat melakukannya, yang membuat kita kelak dapat mencapai kebuddhaan di negeri agung. Maka itu naskah sutra sebelumnya menyatakan, negerinya murni, tanahnya terbuat dari lapis lazuli, banyak pohon mestika terbentang di sepanjang jalan, tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, mengembirakan siapapun yang melihatnya. Sutra Tatai bab 6, bab memberikan peramalan. Naskah sutra ini mengatakan bahwa karena dia menanam benih di tanah, maka buahnya adalah dia akan mendapatkan tanah itu. Buahnya adalah memperoleh tanah negeri yang agung. Naskah sutra berikutnya mengatakan, aroma harum senantiasa dikeluarkan, berbungaan dengan banyak nama ditebalkan. Beraneka ragam keajaiban memperagung negeri. Tanahnya rata, tiada bukit atau lubang. Sutra Tatai bab 6, bab memberikan peramalan. Begitu agung, menggambarkan tanah yang rata dan mulus, lingkungan yang bersih dan sejuk, selalu mengeluarkan aroma harum, wanginya selalu tercium di mana-mana. Apa yang membuatnya begitu harum? Sebenarnya, ini adalah aroma dari tubuh setiap orang. Mengapa bisa begitu? Karena setiap orang menaati sila, 3 kelompok sila.
Alma halum senantiasa dikeluarkan. Semerbak kebajikan dari 3 kelompok sila dapat menghalumi semuanya, sehingga alma halum senantiasa dikeluarkan. Setiap orang mentaati 3 kelompok sila. Nanti dapat dijelaskan. Sila dapat memurnikan tubuh kita, tidak hanya memurnikan tubuh kita, tetapi juga dapat mengeluarkan aroma harum. Aroma ini ada 3 macam aroma. Aroma yang dikeluarkan. Yang pertama adalah dari pori-pori tubuh. Di tubuh kita semua memiliki pori-pori yang sangat halus. Di dalam pori-pori senantiasa mengeluarkan keharuman tiada ternilai daripada kayu cendana kepala kerbau. Kayu cendana kepala kerbau adalah jenis kayu. Kayu jenis ini sangat harum. Jenis yang paling berharga tumbuh di gunung tertentu. Bentuk dari gunung tersebut terlihat seperti bentuk kepala kerbau. Karena itu di gunung ini, kayu harum yang dihasilkan di sini dinamakan kayu cendana kepala kerbau. Ini merupakan sejenis pohon harum. Aroma dari pohon harum ini dapat terpancar dari tubuh orang. Aroma ini tercium seperti wangi dari pohon tersebut. Jenis keharuman yang kedua adalah dari mulut senantiasa mengeluarkan keharuman. Daripada bunga teratai biru, lotus biru sangat harum. Keharuman dari bunga teratai biru terpancar keluar dari mulut. Ketiga adalah bunga dan buah daripada pepohonan mestika. Sebelum bunga berbuah, keharuman dari bunga maka senantiasa mengeluarkan berbagai jenis keharuman. Semua pohon buah akan mengeluarkan keharuman ini. Keharuman terdiri dari 3 jenis. 1. Dari pori-pori tubuh senantiasa mengeluarkan keharuman tiada ternilai daripada kayu cendana kepala kerbau. Pohon harum ini tumbuh di gunung kepala kerbau, makanya disebut kayu cendana kepala kerbau. Dari mulut senantiasa mengeluarkan keharuman daripada bunga teratai biru. 3. Bunga dan buah daripada pepohonan mestika senantiasa mengeluarkan berbagai jenis keharuman. Selanjutnya adalah 3 kelompok sila. Tadi yang kita bahas adalah 3 jenis keharuman. Dari tubuh manusia mengeluarkan 3 jenis keharuman. Jika kita ingin mengatakan mengapa mereka bisa memperoleh 3 jenis keharuman ini, itu karena mereka menegakkan sila. 3 kelompok sila, yaitu pertama, sila-sila untuk pengakangan diri, samvala sila. Kita harus menegakkan sila dan aturan, menjauhkan diri dari segala pencemaran, agar tubuh dan batin tetap murni. Maka harus mentaati sila ini. Kedua adalah sila-sila untuk pemumpukan kebajikan, kusala dhamma samgrahaka sila. Juga mengatakan bahwa segala kebajikan kita harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Kita telah menghayatinya. Perasaan baik dapat menyelamatkan orang lain. Kita merasa bersukacita pada saat melakukan perbuatan baik. Seperti bersukacita dalam dharma ini adalah menyadari secara benar, menyadari segala dharma yang seharusnya disadari. Ini adalah menyadari dharma yang seharusnya kita latih. Kita dapat merasakannya. Ketiga, sila-sila yang bertujuan untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Satwata kriya sila, terhadap para makhluk. Kita harus memberi manfaat kepada semua makhluk. Kita harus memberi manfaat kepada semua makhluk. Memberi manfaat dan kebahagiaan kepada semua makhluk. Bukan hanya bersumbangsi dengan menyelamatkan orang lain. Masih harus membuat mereka merasa tentram dan bahagia, mencabut penderitaan mereka, juga membuat mereka memperoleh manfaat, tentram, dan bahagia. Ini adalah memberi manfaat dan kebahagiaan kepada semua makhluk. Ini dinamakan 3 kelompok sila atau sila traya. 1. Sila-sila untuk pengakangan diri, samvala sila, adalah secara benar menjauhi segala dharma yang seharusnya dijauhi. 2. Sila-sila untuk pemupukan kebajikan, kusala dhamma samgrahaka sila, adalah secara benar menyadari segala dharma yang seharusnya disadari. 3. Sila-sila yang bertujuan untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Satwata kriya sila, memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada semua makhluk. Pertama, harus mematuhi aturan. Kedua, harus memahami ajaran kebajikan yang benar. Harus mempraktekkan semuanya.
Ketiga, mempraktekkan dalam tindakan nyata, agar semua makhluk terlepas dari penderitaan dan memperoleh kedamaian, kestabilan, dan kegembiraan. Ini disebut 3 kelompok sila. Bebungaan dengan banyak nama ditebalkan. Menebalkan bebungaan dengan banyak nama dan lupa. Ini menunjukkan kalau ada mempraktekkan tiada terhingga kebajikan yang tepat dan benar. Belaksa perbuatan disebabkan oleh satu niat pikiran. Bebungaan dengan banyak nama ditebalkan. Jika mampu seperti ini, dengan sendirinya maka bebungaan dengan banyak nama ditebalkan. Bebungaan dengan banyak nama dan lupa, ada berbagai jenis bunga di negara tersebut. Begitu juga ada beberapa jenis dari wewangian. Ini menunjukkan bahwa kita mempraktekkan tiada terhingga kebajikan yang tepat dan benar. Belaksa perbuatan disebabkan oleh satu niat pikiran. Jadi, bebungaan dengan banyak nama ditebalkan. Kita setiap orang dengan sebesit niat pikiran dapat melakukan kebajikan yang tak terhitung jumlahnya. Sebesit niat pikiran juga dapat menimbulkan kegelapan batin dan kerisauan yang tak terhitung jumlahnya. Mempraktekkan kejahatan yang tak terhitung banyaknya. Ini semua karena sebesit niat pikiran. Jadi sebesit niat pikiran baik, semua hal akan menjadi baik. Dengan demikian, bebungaan dengan banyak nama ditebalkan. Keagungan dan keindahan bermanifestasi di mana-mana. Segala yang berkontak dengan mata. Beraneka ragam keajaiban memperagung negeri. Dilengkapi dengan 10 kekuatan atau dasa balani. Para Buddha dan Bodhisattva memiliki 10 kekuatan yang dipergunakan tanpa getar dan 18 dharma khusus. Astada Savenika Buddha Dharma. Sesudah dilengkapi dengan 10 kekuatan, Buddha dengan Bodhisattva. Semua telah dilengkapi dengan 10 jenis kekuatan, ketidakgentaran. Juga ada 18 dharma khusus. Kita setiap orang dalam melakukan sesuatu selalu risau tentang mendapatkan atau kehilangan. Arah tujuan para Buddha dan Bodhisattva sudah pasti. Hal yang hendak dilakukan adalah tanpa kegentaran. Ini ada 10 jenis. Tentu saja, namanya juga sangat banyak. 10 kekuatan yang dipergunakan tanpa gentar. Ada 10 jenis. Ada lagi 18 dharma khusus. Masih ada 18 dharma khusus. Ini adalah mengatakan kebijaksanaan dari para Buddha. Dari dalam sudah penuh. Sang Buddha kebijaksanaannya telah memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Segala fenomena benda-benda langit dan alam semesta. Semuanya tersimpan di dalam hatinya. Jadi, para Buddha di dalam dipenuhi oleh kebijaksanaan. Membuat isi hatinya dengan segala alam dharma pada alam semesta menjadi setara. Tiada satupun prinsip kebenaran yang tidak dimengerti. Jadi, para Buddha di dalam dipenuhi oleh kebijaksanaan. Di luar menampakkan kebajikan dari ketidakgentaran. Segala pahala kebajikan dan kebijaksanaannya melampaui segala di dunia. Tidak mungkin tergapai oleh manusia awam, para praktisi dari 2 kendaraan, atau para bodhisattva. Makanya dikatakan dharma khusus. Memiliki 32 tanda agung, 2 trimsa maha purusa laksana, dan 80 tanda kebaikan, asiti anuvian janani. Makanya dikatakan beraneka ragam keajaiban memperagung negeri. Buddha karena ketidakgentarannya di luar menampakkan wujud luhur dari ketidakgentaran dan keleluasaan, sehingga segala pahala kebajikan dan kebijaksanaannya melampaui segala benda di dunia. Tiada suatu benda pun yang prinsip kebenarannya tidak dipahami oleh Buddha, sehingga kebijaksanaan tersebut tidak dapat digambarkan. Manusia awam dan praktisi 2 kendaraan, termasuk bodhisattva, tidak dapat menyamai, maka dinamakan dharma khusus. Bukan hanya demikian, Buddha masih ada 32 tanda agung, 2 trimsa maha purusa laksana, 80 tanda kebaikan, asiti anuvian janani. Bagian yang mendetil sangatlah banyak, tidak dapat dianalisa satu persatu. Singkat kata,
pahala kebajikan yang diakumulasi Buddha pada masa lampau begitu agung. Ini tentu kita manusia awam tak dapat menyamai, sehingga karena demikian disebut beraneka ragam keajaiban. Dengan keagungan Sang Buddha, para Buddha harus sampai pada tahap demikian, maka disebut mencapai kebudaan, sehingga Kasyapa pada masa mendatang juga dapat mencapai tingkatan demikian, sehingga beraneka ragam keajaiban negeri, keagungan dari wujud Buddha. Tanahnya rata, tiada bukit atau lubang. Dalam batin tiada membeda-bedakan tinggi atau rendah, sehingga tanahnya rata. Ini harus baik-baik membina diri. Lahan batin rata, maka tanah bumi akan rata. Lahan batin murni dan jernih, tanah bumi juga akan tenang. Ini adalah sama prinsip kebenarannya. Tiada bukit atau lubang, tiada keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan, sehingga tiada bukit atau lubang. Tiada pandangan jati diri, pandangan ekstrim, pandangan sesat, kemelekatan pada pandangan sendiri, pandangan dari kemelekatan pada sila, semua pandangan keliru ini, sehingga tiada jebakan lubang, sehingga tiada bukit atau lubang. Artinya adalah kita harus melenyapkan ketamakan manusia awam, kebencian, kebodohan, keraguan, pandangan jati diri, pandangan ekstrim, pandangan sesat, kemelekatan pada pandangan sendiri, pandangan dari kemelekatan pada sila, semuanya tiada jebakan lubang. Inilah di mana kita semua orang manusia awam memilikinya. Kita harus menghapus kerisauan, dibina sampai rata. Semuanya tiada jebakan lubang, tiada bukit atau lubang. Semuanya akan sangat rata. Singkat kata, kita harus bersungguh hati. Kita harus berlatih mempraktekkan 6 paramita. Harus sesuai dengan makna prinsip kebenaran dari penderitaan. Mulai membangkitkan tekad dan ikrar, membangun ikrar agung, 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga. Ini adalah harapan semua Buddha, merupakan jalan yang harus dilewati bodhisattva, sehingga segala praktek menentukan keagungan negeri, merupakan balasan karma dari Buddha ini. Begitu banyak orang yang bijaksana berkumpul di suatu tempat, lingkungannya begitu agung. Ini merupakan buah dari pembinaan diri. Ada sebab maka ada akibat, sehingga kita harus percaya senantiasa lebih bersungguh hati.